dari kelompok 4. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai jaringan limfoid. Yeay. Perkenalkan, nama saya Risma Nafida dengan di belakang 003. Halo semuanya, kenalin aku Farah Andi Mustafa dengan NIM akhir 011. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizka Tantowi dengan NIM akhir 057. Halo, perkenalkan, nama saya Tabinas Nazila dengan nomor NIM akhir 61. Oke, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih sistem limfoid itu apa? Oke, jadi aku bakal ngejelasin ya. Sistem limfoid merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang memiliki peran vital dalam pertahanan tubuh terhadap patogen. Limfoid terdiri dari limfosit, sel dendrit, dan sel penyaji antigen. Kemudian, jaringan limfoid terbagi menjadi dua, yaitu limfoid primer dan limfoid sekunder. Tadi kan ada jaringan limfoid primer ya. Apa sih jaringan limfoid primer? Oke, jadi jaringan limfoid primer adalah tempat di mana limfosit sel-sel kekebalan tubuh diprogram dan mulai berkembang. Kemudian, limfoid primer merupakan komponen vital dalam sistem imun yang berfungsi untuk memproduksi dan mematangkan sel limfosit. Ada dua organ juga yang terdapat pada jaringan limfoid primer, yaitu sumsum tulang yang berperan untuk tempat limfosit B diproduksi dan timus yang berperan sebagai tempat limfosit T matang. Nah, selanjutnya ada jaringan limfoid sekunder. Jaringan limfoid sekunder sendiri merupakan bagian dari sistem imun yang berfungsi sebagai interaksi antara limfosit dengan antigen. Nah, limfoid sekunder ini mencakup limfa, nodus limfa, Peyer's-Becker, dan appendix. Selanjutnya, ada tahapan maturasi limfosit. Pada proses ini, sangat penting dalam memastikan bahwa sel-sel kekebalan tubuh dapat membedakan antara sel tubuh yang normal atau yang biasa kita sebut sel dan benda asing atau patogen yang biasa kita sebut non-sel. Pada limfosit T, mereka menjalani seleksi positif dan negatif. Untuk memastikan hanya limfosit yang dapat mengenali antigen non-sel yang hanya bisa bertahan hidup. Ada sekitar 2 hingga 5% limfosit T yang berhasil melewati seleksi ini dan menjadi limfosit T matang. Kemudian, sel-sel matang ini kemudian berimigrasi ke organ limfoid sekunder untuk menjalankan fungsi imun mereka. Proses ini memastikan bahwa sistem imun mampu merespon ancaman eksternal dengan efektif untuk mempertahankan toleransi tubuh. Berikut merupakan proses dari seleksi positif maupun seleksi negatif dari limfosit T. Pada proses seleksi positif, bertujuan untuk memastikan bahwa limfosit T dapat mengenali molekul Major Histocompatibility Complex atau MHC kelas 1 atau 2 yang diperlukan untuk mempresentasikan antigen. Limfosit T yang sedang berkembang atau timosit ini diuji kemampuannya untuk bisa berinteraksi dengan molekul MHC yang ada di permukaan sel epitel kortikal timus. Jika reseptor sel T mampu mengenali MHC dengan afinitas rendah hingga sedang, maka timosit tersebut akan survive. Sedangkan jika timosit tidak mampu mengenali MHC sama sekali, maka mereka akan mati melalui proses apoptosis. Nah, pada hasil dari seleksi positif ini dapat diketahui bahwa limfosit T yang lolos seleksi positif menjadi single positif atau SP, yaitu memiliki CD4 atau berinteraksi dengan MHC kelas 2 atau CD8 dengan berinteraksi dengan MHC kelas 1. Berikut merupakan tahapan dari proses maturasi limfosit B. Tahap maturasi limfosit B adalah proses yang terjadi pada sumsum tulang belakang yang bertujuan untuk menghasilkan limfosit B yang kompeten secara imunologis. Maturasi ini melibatkan perkembangan bertahap dari sel prekursor hingga menjadi limfosit B yang mampu mengenali antigen tertentu. Terdapat beberapa tahapan dalam proses maturasi limfosit B. Yang pertama ada tahap stem cell. Pada tahap ini terjadi pada sumsum tulang belakang, dan sel induknya hematopoietik adalah sel asal yang dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel darah termasuk limfosit B. Pada tahap ini, sel belum memiliki ciri khas limfosit B atau ekspresi reseptor antigen. Tahap kedua yakni tahap pro B cell atau limfosit B progenitor. Ciri khasnya yakni mulai terjadi pengaturan genetik untuk membentuk reseptor antigen atau imunoglobulin. Selanjutnya yakni terdapat tahap pre-B cell. Pada tahap ini terjadi pembentukan rantai berat yang bergabung dengan segmen V, D, dan juga D. Aktivitas utamanya yakni jika pre-BCR berhasil berbentuk, maka sinyal survival diberikan untuk melanjutkan maturasi, dan jika gagal, sel akan menjalani apoptosis. Tahap keempat yakni tahap immature B cell.
Pada tahap ini, penyusunan gen untuk rantai ringan dimulai dengan menggabungkan segmen V dan G. Setelah selesai, rantai berat dan ringan bergabung membentuk imunoglobulin lengkap yang diekspresikan di permukaan sel. Aktivitas utamanya yakni limfosit B akan diuji untuk toleransi terhadap antigen pada tubuh sendiri. Jika sel terlalu reaktif terhadap antigen tubuh sendiri, ada 3 kemungkinan, yakni akan terjadi alergi, reseptor editing, dan juga apoptosis. Tahap yang terakhir yakni tahap maturasi B cell. Lokasinya, setelah berhasil lolos seleksi toleransi, maka limfosit B akan meninggalkan susun tulang belakang menuju daerah perifer dan organ limfoid sekunder atau yang biasa disebut sebagai limfa. Nah, berikut merupakan fungsi dari jaringan limfoid. Yang pertama adalah untuk produksi sel imun. Limfosit B akan memproduksi sel imun pada sumsum tulang belakang, sedangkan limfosit T akan memproduksi jaringan limfoid atau sel imun di timus. Kemudian fungsi yang kedua yakni penyaringan cairan tubuh. Yang pertama yakni patogen di limfa akan disaring oleh kelenjar getah bening, sedangkan patogen dalam darah akan disaring oleh limfa. Fungsi yang ketiga yakni aktivasi dan diferensi sel imun. Interaksi antigen dalam limfosit di jaringan limfoid sekunder akan memicu respons imun yang adaptif. Dan yang terakhir yakni perlindungan di permukaan mukosa. Jaringan MALT akan memberikan perlindungan pada saluran pernafasan, pencernaan, dan urogenital. Selanjutnya ada peran pengenalan mengenai antigen. Peran utama dari jaringan limfosit primer itu berfokus pada pematangan dan seleksi limfosit daripada pengenalan antigen langsung. Yang kedua adalah peran utama dari jaringan limfoid sekunder adalah memfasilitasi pengenalan antigen. Limfosit B setelah terstimulasi oleh antigen akan berkembang menjadi sel plasma, kemudian berkembang menjadi antibodi. Sementara itu, limfosit T akan mengenali antigen yang dipresentasikan oleh sel penguji antigen melalui molekul MHC dan melakukan respon imun yang lebih spesifik. Nah, berikut merupakan gangguan pada jaringan limfoid. Yang pertama yakni gangguan autoimun. Pada gangguan ini, sistem imun akan menyerang jaringan tubuh termasuk kulit, sendi ginjal, dan jaringan limfoid. Pada lupus, jaringan limfoid seringkali mengalami hiperplasia atau peradangan kronis. Nah, dampak pada jaringan ini akan terjadi pembesaran dan hiperplasia pada kelenjar getah bening dan kemudian akan meningkatkan aktivitas limfosit yang tidak terkendali. Berikutnya terdapat kanker limfoid. Kanker limfoid ini terjadi akibat proliferasi tidak terkendali dari sel-sel limfosit dalam jaringan limfoid. Nah, kanker pada limfosit ini dimulai di susun tulang belakang yang akhirnya akan menyebar ke jaringan limfoid yang lain. Nah, dampak dari jaringan limfoid ini akan terjadi pembengkakan kelenjar getah bening tanpa nyeri dan terjadi kerusakan struktur normal jaringan limfoid akibat proliferasi sel kanker. Selanjutnya merupakan gangguan imunodefisiensi. Gangguan ini terjadi ketika sistem imun tidak mampu melawan infeksi dengan baik. Contohnya pada kasus HIV atau AIDS. Virus HIV ini akan menyerang limfosit T CD4+ yang penting untuk mengkoordinasikan respons imun, yang mengakibatkan penyusutan jaringan limfoid seperti kelenjar getah bening dan timus. Dampak pada jaringan limfoid ini akan terjadi penurunan jumlah limfosit dalam jaringan limfoid dan penyusutan jaringan limfoid akibat kurangnya aktivitas imun. Selanjutnya yakni gangguan hiperplastik. Gangguan ini melibatkan pembesaran jaringan limfoid akibat stimulasi imun kronis. Contohnya adalah hiperplasia folikular, pembesaran abnormal folikel limfoid di kelenjar getah bening akibat infeksi atau penyakit autoimun. Nah, dampak pada jaringan limfoid ini terjadi pembesaran kelenjar getah bening dan limfa serta gangguan fungsi jaringan limfoid akibat respon imun yang berlebihan. Nah, jadi kesimpulan dari jaringan limfoid adalah bahwasanya untuk jaringan limfoid primer itu merupakan tempat di mana limfosit diproduksi dan dimatangkan. Sedangkan untuk jaringan limfoid sekunder adalah tempat antara interaksi mengenai limfosit dengan antigen. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya meskipun jaringan limfoid sekunder itu lebih memiliki peran berlebih untuk pengenalan antigen, namun jaringan limfoid primer juga memiliki peran yang fundamental dikarenakan jaringan limfoid primer ini mempersiapkan sel-sel yang kekebalan tubuh untuk respon imun yang lebih efektif. Nah, itu dia penjelasan materi mengenai jaringan limfoid. Sekian dari kami, dadah!